sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Tunggu sebentar ya Ibu. Iya Bu, nggak apa-apa. Selamat datang Ibu. Silakan duduk Bu. Baik, dikarenakan pemateri kita sudah datang, kita mulai saja ya acaranya. Baik Bu. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, saya selaku MC akan memandu acara pada hari ini hingga selesai. Saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga penyampaian materi Germas, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Mengingat waktu yang sangat terbatas, mari kita mulai acara pembukaan penyuluhan yang bertema gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat dengan membaca basmalah. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tadi, acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi penyuluhan dari Ibu Bidan. Kepada Ibu Bidan, saya persilakan. Baik, selamat pagi Ibu semua. Pagi. Tadi sudah tanya kabarnya ya sama di sini. Baik, sebelumnya ada yang suka kenal saya? Belum. Baik, kenalkan nama saya Sarifah Dusnari, panggil saja Ibu Dwi ya. Terus ada rekan saya, itu namanya Ibu Revi, panggil saja Ibu Revi ya. Baik, di sini kami akan menyampaikan tentang penyuluhan materinya gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat. Baik, selanjutnya nah, ini yang pertama, apa itu Germas atau gerakan masyarakat hidup sehat? Germas merupakan gerakan yang membudayakan pola hidup yang lebih sehat dan meninggalkan kebiasaan buruk sebelumnya. Jadi di sini kita harus membudayakan hidup sehat, pola hidup sehat kita harus bagaimana ke depannya agar pola hidup kita itu sehat dan meninggalkan kebiasaan buruk. Mungkin kebiasaan kita yang tidak sehat sebelumnya kita tinggalkan untuk menuju pola hidup yang lebih sehat. Selanjutnya ada ini, ini Bu, lalu mengapa di sini kita harus menjadi Germas atau gerakan masyarakat hidup sehat? Nah, karena dengan Germas kita dapat meningkatkan kualitas kesehatan hingga meningkatkan produktivitas seseorang. Jadi di sini tujuan Germas itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita dari pola hidup kita tidak sehat tadi menjadi sehat. Itu kan dapat meningkatkan kualitas kesehatan kita. Betul apa betul Ibu-ibu? Betul. Nah, hingga meningkatkan produktivitas seseorang. Jadi kalau misalnya orang itu kualitas sehatnya sehat, bagus, jadi dia dapat menjadi berproduktivitasnya meningkat juga. Seperti itu ya. Selanjutnya, nih, bagaimana sih langkah-langkah Germas yang kita lakukan setiap hari? Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama ada melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Ibu olahraga enggak di rumah 30 menit sehari ya minimal. Jadi harus 30 menit itu adalah kita gerak jalan kah, lari-lari kecil kah. Setidaknya kita harus beraktivitas fisik ya ibu-ibu ya. Selanjutnya makan buah dan sayur. Makan buah ibu-ibu, sayur juga, jangan lupa ya. Selanjutnya tidak merokok. Nah, ini siapa yang di rumahnya ada merokok nih, ini nggak bagus nih ya. Apalagi kalau misalnya kita punya anak kecil atau bayi. Selanjutnya tidak mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Nah, ibu-ibu jangan
Yang keempat itu cek kesehatan secara berkala. Ibu-ibu di sini ada yang sering itu sering cek kesehatan secara berkala tidak? Minimal seminggu sekali, sebulan sekali. Nah, ini jadi kita itu disarankan untuk cek kesehatan berkala, minimal ukur tekanan darah, timbang berat badan, terus cek lingkar pinggang kita, lingkar perut kita untuk menjaga kesehatan agar produktivitas kita itu tetap stabil. Nah, yang selanjutnya jaga kebersihan lingkungan. Di sini kita sudah tahu kalau kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan itu sangat-sangat penting poinnya. Jadi untuk kita bisa mendapatkan lingkungan yang bersih, kita harus menjaga kebersihannya. Nah, yang ketujuh yaitu gunakan jamban yang sehat. Di sini di rumahnya ada yang masih buang air besar di sungai, Ibu. Nah, Ibu, kita disarankan untuk buang air besar di jamban yang sehat. Ini seperti contoh di sini. Kenapa kita tidak disarankan itu buang air besar di sungai-sungai lagi seperti orang dulu-dulu ya, Bu? Karena yang pertama tidak mencemari air di sungai, karena kita tidak tahu orang-orang itu ada yang masih menggunakan air sungai sebagai sumber air di sekitarnya. Nah, yang kedua, tidak mengundang lalat, serangga, intinya yang bisa mendatangkan penyakit. Itu ya, Ibu. Dan setelah buang air besar, disarankan untuk mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Begitu ya, Ibu. Baik, Ibu, itu saja penyampaian materi penyuluhan dari kami tentang gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti langsung itu aja ya, Bu. Langsung bertanya ke kami. Terima kasih. Baik, penyampaian materi dari Ibu Didan sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ibu-ibu, jika ada yang ingin ditanya, silakan angkat tangan. Ya, silakan Ibu. Ibu, saya ingin bertanya, hal-hal apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penyebaran penyakit demam berdarah? Saya mau bertanya. Nah, ini kan suami saya nih merokok. Nah, cara mengatasi suami yang merokok itu gimana ya, Bu? Bagi audiens, apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Sudah tidak ada ya, Ibu-ibu. Kemudian apa bisa langsung menjawab? Silakan, saya persilakan. Baik, Ibu, tadi pertanyaannya ada tentang itu ya, tentang mengurangi penyebaran penyakit demam berdarah ya. Pertanyaannya sangat bagus ya, Ibu. Nah, bagaimana ya cara mengatasinya? Di sini terlebih dahulu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penyebaran penyakit demam berdarah, yaitu dengan kita pertama menguras bak mandi minimal seminggu sekali. Nah, yang kedua, jangan menumpuk atau menggantung baju yang masih basah terlalu lama. Terus yang ketiga, pangkas dan bersihkan tanaman-tanaman di sekitar rumah kita gitu, biar nyaman kan, tidak ada nyamuk. Terus yang keempat, kita itu menjaga daya tahan tubuh kita biar tidak mudah terkena itu nyamuk demam berdarahnya. Nah, yang kelima, tadi bersihkan penampungan air yang tidak penting, kita buang airnya, kita keluarkan dari tempat-tempatnya itu. Nah, yang keenam, itu vaksin DBD, yaitu demam berdarah. Baik, Ibu-ibu, apakah paham? Nah, baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimana dengan suaminya yang merokok? Ini sering terjadi di lingkungan masyarakat ya, Bu ya. Nah, ini pertama Ibu perlu mengingatkan tanpa memarahi suami Ibu ya. Jadi jangan dimarahi, Bu, nanti suaminya kesal. Jadi sebisa mungkin Ibu
mengingatkan, tapi tanpa harus ibu marah-marah ya, kayak bagaimana ibu bisa melayaninya, mengingatnya kayak misalnya ibu manggil suami ibu apa? Dan ya saya begini, kalau misalnya merokok tuh tadi saya ikut penyuluhan begini, kata ibu bidan begini. Nah seperti itu, dibantu dengan nasihat-nasihat yang baik, jadi biar suaminya nggak marah ya bu ya. Terus mengingatkan untuk memprioritaskan hal yang lebih penting sebagai pasangan. Kita bisa menghitung bersama berapa biaya yang dihabiskan untuk merokok. Nah misalnya ibu lebih mengingatkannya seperti ini, kalau kamu, andai saja kamu tidak merokok gitu kan, uang kamu yang seharusnya untuk beli rokok 30.000, 40.000 itu bisa buat jajan anak kita hari ini gitu. Jadi menambah uang jajan kita atau membeli kebutuhan rumah tangganya, seperti itu. Setelah itu berandai-andai bersama tentang benda apa yang mungkin sudah kalian miliki jika suami tidak merokok. Nah seperti itu, kayak tadi misalnya kalau kamu tidak merokok, uang kamu kan bisa ditabung, kita bisa beli ini tanpa mengurangi biaya ini, seperti itu ibu. Selanjutnya ibu bisa mencoba memberikan pengganti rokok atau pengalih keinginan, misalnya dengan memakan permen, menghisap inhaler setiap kali keinginan merokok muncul. Selain itu, ibu bisa menemaninya berolahraga yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sambil merokok. Jadi, ibu ajak suami ibu itu melakukan aktivitas fisik yang sehat ya bu ya, agar mengalihkan perhatiannya daripada rokok tersebut. Nah, selanjutnya mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, apakah ibu sudah paham? Terima kasih. Baik ibu-ibu, apakah sudah paham semua? Sudah paham dengan materi yang telah disampaikan oleh Bu Bidan? Sudah ibu. Dikarenakan ibu-ibu sudah paham semua, kita akhiri acara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bidan yang sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat di sini tentang gerakan hidup bersih dan sehat. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini mendengarkan penyuluhan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Bidan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, dikarenakan waktu kita sudah habis, semoga kita akan bertemu di lain waktu ya ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih.